Ternak itu bukan berarti kita harus ikut-ikutan. Ternak itu bukan berarti kita harus ngikut orang lain. Ternak itu bukan berarti kita harus dipandu orang lain. Tetapi di sini kita harus punya keputusan dan kita harus punya kreatif sendiri. Di sini saya hanya memotivasi kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi yang nantinya menjadikan inspirasi supaya para peternak tidak mengeluhkan seperti peternak-peternak yang lain banyak yang mengeluhkan, saya rugi ketika beternak, saya nggak mau beternak karena rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di channelnya Baraya Ternak yang selalu berbagi inspirasi, inovasi, dan informasi seputar peternakan. Baiklah, dalam kesempatan pagi kali ini kebetulan tadi pagi sudah hujan turun, jadi pagi ini di kandang saya basah. Tetapi ini tidak menyurutkan saya untuk tetap mengurus ternak saya. Baiklah rekan-rekan semuanya, kali ini dalam bahasan kita, kenapa para peternak bisa rugi? Dan sebelum melanjutkan ke videonya, saya ingin menyapa teman-teman dulu yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan kepada teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa dibagikan video ini kepada teman-teman yang lain jika menurut kalian video ini bermanfaat. Usaha di dalam ternak itu adalah usaha yang dipandu oleh kita sendiri. Kita yang punya, kita bosnya, untung ruginya kita yang atur sendiri. Jadi jika kalian di sini ingin beternak dan tidak mau rugi, jangan ikut-ikutan saran ataupun jangan ikut-ikutan orang lain yang bilang itu untung. Jangan ikut-ikutan orang lain yang bilang itu rugi. Tetapi di sini kalian harus menjadi diri sendiri dan rasakan sendiri, terus analisa sendiri. Apa yang ada dalam channel ini, saya selalu memotivasi kepada rekan-rekan semuanya agar kalian itu semuanya bisa kreatif dalam artian dalam membentuk ataupun dalam memanage ternak kita. Berkali-kali saya ucapkan, berkali-kali saya omongkan di dalam tiap konten saya, besar kecilnya pendapatan di dalam ternak itu kita sendiri yang bisa ngatur. Jadi di sini tidak ada ternak yang bisa ditentukan keuntungannya, yang tidak bisa ditentukan juga untuk kerugiannya. Dan satu-satunya faktor kerugian dalam ternak menurut saya itu adalah faktor kematian. Selain itu tidak ada kata rugi. Dan perlu rekan-rekan, sahabat, dan baraya-barayaku semuanya yang baru menemukan channel ini mungkin belum menyimak video-video saya sebelumnya. Jadi saya ucapkan ataupun saya akan kasih penjelasan lagi. Biaya terbesar di dalam ternak itu adalah daripada biaya pakan. Nah, ini sebagai patokan kita kalau mau mulai beternak. Jadi, patokan utama kita di dalam beternak adalah biaya pakan. Bisa mencapai 90% yang dikeluarkan dalam beternak itu adalah biaya pakan. Nah, bagaimana caranya supaya kita di dalam ternak tidak mengalami kerugian ataupun kita ingin mengatur keuntungan kita supaya keuntungan kita itu besar? Satu-satunya cara di sini saya sering kali ucapkan, satu-satunya cara di dalam beternak jika ingin keuntungannya besar, kita itu harus kreatif dalam pengolahan pakan. Di antaranya, kita harus menggunakan pakan-pakan alternatif, pakan-pakan yang ada di sekeliling kita yang bisa dijadikan sebagai sumber makanan ternak. Itu bisa memangkas daripada biaya pakan. Jadi hitung-hitungannya seperti ini, sahabat-sahabatku semuanya. Jika biaya pakan 90% dan biaya bibit itu hanya 5%.
Jadi keuntungan kita juga di sini cuma punya keuntungan 5% dari total biaya yang dikeluarkan oleh kita dari mulai beli bibit sampai panen. Hitung aja sendiri kalian habis berapa, itu hitung oleh kalian. Jika kalian menggunakan semua pakan yang dibeli, itu pasti keuntungan kalian hanya 5% saja yang didapat. Itu saya pastikan seperti itu. Tapi di sini saya tidak menyudutkan ataupun saya tidak mengarahkan untuk rekan-rekan semuanya mengikuti cara yang saya berikan. Di sini saya hanya mengasihkan solusi supaya ternak kalian itu tidak mengalami kerugian. Kerugian yang didapat di sini bukan berarti kita kerugian materi saja, tetapi di sini kita juga mengalami kerugian waktu dan kerugian yang lainnya yang disebabkan oleh kita kurang kreatif dan kita kurang memanage pada ternak kita. Karena di dalam konten video ini ajang kita belajar bersama ataupun ajang kita untuk sharing, di sini saya menampung aspirasi ataupun informasi-informasi dari rekan-rekan peternak yang mempunyai ide-ide kreatif di dalam peternakan, terutama di dalam pemberian pakan dan untuk kesehatan ternak, seperti contoh daripada komentar sahabat kita di sini yang menyarankan kayaknya ini khusus untuk di musim penghujan ini harus kita aplikasikan, bahwa di sini kita harus mencampurkan dengan pakan itu adalah buah mengkudu. Di sini bisa kita jadikan sebagai alternatif untuk obat ataupun untuk sekedar menjaga daya tahan tubuh ternak kita pada musim penghujan seperti ini. Seperti yang ada dalam komentar ini, di sini mereka ataupun dia menjelaskan bahwa penggunaan pakan, campuran pakan seperti yang di dalam komentar ini harus kita coba, walaupun ini bukan untuk coba-coba, tetapi yang mungkin beliau berikan di sini itu adalah pengalaman daripada peternakan beliau. Ini yang saya suka ketika saya membuat konten, ada komentar-komentar seperti ini. Ini yang saya harapkan. Kita berbagi pengalaman di dalam suatu bahasan, itu yang saya harapkan untuk ke depan di dalam kita mengupload ataupun di dalam saya mengupload setiap konten saya harapkan ada komentar-komentar yang positif seperti ini buat kita bagikan kepada rekan-rekan peternak, apalagi peternak yang baru mau mulai beternak, supaya mereka punya acuan dan punya panduan di dalam beternak. Mari kita belajar bersama-sama di channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada rekan-rekan yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Dan untuk rekan-rekan yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah setia menonton video daripada saya. Dan jangan lupa dibagikan juga videonya kepada teman-teman yang lain jika menurut kalian video ini bermanfaat. Kembali kepada pokok bahasan, di sini untuk bahasan kita kenapa para peternak bisa mengeluhkan itu kerugian. Dan menurut analisa saya, di sini para peternak yang mengeluhkan peternakannya itu rugi dikarenakan tidak ada kreativitas dalam pembuatan pakan. Sekali lagi kepada para peternak, saya harapkan semua para peternak bisa kreatif dalam pembuatan pakan. Jangan terlalu terpaku kepada pakan pabrikan yang pada akhirnya akan mengeluhkan bahwa ternak kita itu menjadi rugi. Baiklah rekan-rekan, sahabat dan barai-baraiku semuanya, musim ini sudah mulai datang musim penghujan. Jadi saya di sini mengharapkan untuk rekan-rekan semuanya itu untuk berhati-hati dengan kedatangan musim hujan. Walaupun entok pada dasarnya itu tidak takut oleh air, bahkan cenderung entok itu suka dengan air, bisa hidup seharian di dalam air. Di sini yang berbahaya bukan air hujannya, tetapi di sini yang berbahaya itu adalah kelembaban kandang ataupun kandang yang becek. Itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang akan menyerang ternak kita. Bagaimana mensiasati untuk pencegahan penyakit di musim penghujan ini? Saya akan sedikit mengulas di video ini. Nanti kita akan ulas lebih lanjut di video berikutnya. Jadi di sini kita harus menjaga kelembaban kandang.
Terutama untuk tempat beristirahat entok, diusahakan itu harus kering. Kecuali ini untuk tempat bermain dan makan itu nggak apa-apa, becek. Tetapi di sini saya sarankan kembali lagi, di sini kalian harus menggunakan probiotik. Probiotik apa saja yang ada di daerah kalian, yang dipakai di daerah saya ataupun yang saya pakai sendiri. Di sini saya menggunakan probiotik EM4 yang dicampur dengan molase. Dan untuk khusus di musim penghujan seperti ini, saya di sini mencampurkan EM4 dan molase. Di sini saya menggunakan probiotik itu dicampurkan juga kepada air minum, selain saya campurkan kepada dalam pakan. Tujuannya apa? Di sini tujuannya ketika entok-entok kita mengeluarkan kotoran itu bisa langsung terurai oleh probiotik yang sudah kita aplikasikan pada pakan dan air minum. Selain itu juga, kita juga harus merutinkan penyemprotan kandang tetap menggunakan probiotik agar di kandang kita tetap terjaga kelembabannya, dan juga di sini tidak akan timbulnya bau amoniak yang menyebabkan lalat-lalat berdatangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sementara itu yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan semuanya. Saya tidak akan panjang lebar dan saya akan akhiri video ini. Salam satu hobi, salam barai ternak, salam peternak Indonesia, salam sukses selalu untuk rekan-rekan peternak semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.